bahwa Habib Lembut itu jauh lebih baik daripada Habib yang kasar kan itu. Hmm. Nah, Habib Ba'alwi itu saya lihat seperti itu. Pertama mereka menggunakan ideologi, menumpangi ideologi komunisme lewat Musa al-Munawar dan DN Haidit itu. Nah ini saya kok nggak terlalu yakin gitu Pak Prabowo itu sudah sepenuhnya memahami gitu ya. Mereka itu bagian dari rencana jahat. Iya, iya. Mereka itu kamuflase aja. Jadi iblis bertopeng malaikat, Hmm. setan bertopeng wali, radikal bertopeng toleran, rasis bertopeng uh, santun, Santun. gitu loh. Penjajah bertopeng smart. Ya, Saya gitu, nggak bisa ya, tidak. Dan di grup-grup mereka, mereka itu secara kompak mengatakan kita akan mempertahankan ini nasab. klaim sebagai keturunan Nabi. Iya, iya. Ini semua kompak, termasuk Najwa Shihab, termasuk Quraisy Shihab, yang profesor doktor itu. Kita harus samakan dulu cara berpikir kita, jangan dibeda-bedain. Oh ini profesor Quraisy Shihab itu ilmiah. Ya ilmiah kalau untuk menyesatkan ya buat apa? Dan hanya orang-orang goblok saja yang tidak paham kayak begini. Orang goblok atau pengecut kalau saya begitu. Bajingan itu. Iya, iya. Ya harus dengan kata-kata keras. Lafal bajingan itu masih terlalu lembut. Ya, wong tak plak-plok ini doradong Mas Riki. Jadi kadang-kadang saya juga khawatir juga teman-teman terlalu berekspektasi terlalu tinggi dengan Pak Prabowo mengenai menyelesaikan masalah ini. Nanti saya khawatirnya itu kecewa. Jangan terlalu berharap, oh pemerintah ini nanti, oh Menteri Agama nanti ini, oh MUI nanti akan begini, oh nanti, oh nggak bisa. Kayak kemarin kita berharap kepada PBNU, oh PBNU nanti mengatasi Gus Yahya itu keren. Wah kalau pidato keren, kalau berani. Ya ternyata kan nggak begitu aja, nggak bisa. Kita yang harus apa itu berjuang. Jadi rungkatnya Pak Alwi itu di tangan netizen, bukan di tangan Kiai Imad atau siapapun. Enggak, netizen pada akhirnya itu. Hanya pejuang goblok yang percaya sepenuhnya kepada janji politisi. Ya, apalagi zamannya sekarang gitu loh. Ngomongnya cuma muter-muter, ya nasab itu enggak penting, yang penting kualitas telek mencret seperti itu. Tetap aja mereka musuh, titik. Iya, Nah iya. gitu. Jadi untuk semua teman-teman netizen, mohon jangan sedikit pun kendor mengenai memperjuangkan ini. Karena ini bangsa kita. Jangan terlalu berharap, oh pemerintah ini nanti, oh Menteri Agama nanti ini, oh MUI nanti akan begini, oh nanti, oh nggak bisa. Nggak bisa. Hanya orang bodoh yang terlalu percaya kepada politisi gitu. Yang berharap pada politisi. Kalau saya prinsipnya gitu. Semua isi pidatonya Pak Prabowo. Tentu saja tantangan pertamanya adalah ajaran para Habib ini. Yang di satu sisi Pak Prabowo menghendaki bangsa ini supaya lebih pintar, lebih cerdas, lebih terdidik. Tetapi para Habib ini mendoktrinkan semua hal yang membuat bangsa ini akan menjadi jahiliyah. Apa itu indoktrinasi yang penuh dengan halusinasi dan apa itu penuh modus ndawir itu. Iya, Itu iya. bertentangan secara diametral dengan apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat yang pertama dilakukan Pak Prabowo kan juga bagaimana caranya agar semua elit itu bersatu padu. Apa itu menjaga persatuan karena tantangan hari-hari ke depan untuk bangsa dan negara Indonesia ini begitu tidak mudah. Gitu. Nah, sementara ajaran para Habib ini, mereka yang rasis, mereka yang sok, yang ini justru amat sangat bertentangan juga dengan apa itu semangat persatuan yang hendak dibangun oleh Pak Prabowo. Gitu. Realitasnya memang seperti itu. Nah ini apa itu mau tidak mau Pak Prabowo itu langsung tidak langsung apakah bagaimanapun juga pada akhirnya akan berhadapan dengan itu. Artinya memang sejak awal itu apakah ini kehendak Tuhan atau itu rancangan Tuhan atau bagaimana, tapi mau tidak mau memang Pak Prabowo harus berhadapan dengan itu. Kalau kita mengidentifikasi seperti si Bahar Smith, Rizik Sihab, Faisal Asegaf, itu orang idiot aja paham. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi kelakuan para Habib yang sok smart, sok pinter, sok cerdas seperti si Ja'far, si siapa lagi itu, Husain, dan yang lain-lain yang sok nasionalis, sok NKRI. Ya, yang termasuk juga kan kemarin yang apa itu gerakan demo atau apa itu yang itu kan pentolan provokator utamanya kan juga si Faisal Asegaf itu, si
orang yang berkali-kali menghina Hadratus Syekh, Mbah Hasim, yang menghina NU dan yang lain-lain. Ini kan cuma ngumpul ke situ dan menjadi provokator utama. Dan yang viral kan juga yang video siapa itu, si siapa Habib Muhsin siapa itu, Iya, yang iya. bilang itu. Jangan lupa juga loh, termasuk si Najwa Shihab yang dianggap kemarin-kemarin itu dianggap idealis macam-macam. Ternyata kan tidak juga. Ya kemarin kan dia yang bikin Garuda warna biru itu, darurat dan seterusnya itu. Kemudian di satu sisi begitu, di sisi yang lain ketika dia melihat begitu banyak kepincangan yang atau kebobrokan tokoh politik lain, dia pura-pura tidak lihat, dia pura-pura buta kan itu, dia pura-pura bisu kan. Jadi intinya sama aja. Di balik itu semua kan mereka punya agenda yang bertentangan dengan apa itu yang digariskan oleh founding fathers kita. Dan ya kita nggak bisa merekayasa karena ya kita bukan siapa-siapa Mas Rifki. Tapi Tuhan itu sendiri yang akan memperlihatkan kepada kita, kepada pemerintahan Pak Prabowo dan seterusnya, bahwa mereka itu sebenarnya siapa. Tuh. Coba kemarin itu ada adegan juga si Lutfi bin Yahya ketika apa itu acara di MPR itu apa pengambilan sumpah. Dia sok nyelonong seperti itu. Oh Itu iya, bagi di saya itu Upacara. sikap seperti itu anu gitu loh. Ayat bahwa dia itu songong bener gitu loh. Dianggap acara kenegaraan seperti itu dianggap cuma urusan anu gitu, cuma urusan acara dia yang selawatan yang dawir yang minta setoran gitu. Sehingga dia bisa nyelonong seenaknya seperti itu tanpa protokoler yang baku gitu. Jadi ya apa ya? Ya kita hanya bisa anu lah, kita hanya bisa dalam tanda petik itu menyampaikan ini supaya masyarakat, supaya pemerintah itu lebih cepat untuk memahami keadaan. Karena saya juga ragu juga apakah Pak Prabowo itu sebenarnya memahami sepenuhnya persoalan ini. Bahwa ini urusannya bukan sekedar nasab, rebutan nasab, Wali Songo versus apa imigran Yaman. Bukan sekedar Imigran itu. Yaman. Tapi ini adalah urusan Pancasila, urusan masa depan bangsa ini, urusan ideologi kebangsaan kita. Nah ini saya kok nggak terlalu yakin gitu Pak Prabowo itu sudah sepenuhnya memahami gitu ya. Iya, ini apa namanya ya? Kan masyarakat sudah dapat membaca, sudah melihat secara nyata bahwa Habib-Habib yang kemasannya itu baik, lembut, atau keluarga mereka yang kemasannya sok nasionalisme, cinta tanah air, mari bersatu, atau keluarga mereka yang nampaknya intelek, cerdas begitu, itu malah yang sukar untuk diidentifikasi oleh masyarakat. Tapi kan sekarang masyarakat sudah punya presiden bahwa Lutfi bin Yahya sangat kuat terindikasi bahkan terbukti memalsukan makam-makam di Nusantara, kemudian memalsukan sejarah NU, Jatman, itu Lutfi bin Yahya begitu. Nah, klan Habib Alwi yang lain itu saya mengidentifikasi juga begitu, karena kan didikan dari keluarganya, dari kitab yang sama, dari lingkungan yang sama, dari asal usul genealogi yang sama, secara sosiokultur begitu. Ya dan sepanjang sejarah kan juga terbukti bahwa misalnya itu loh plat G ini kan di agama di seluruh agama Samawi pernah membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, misalnya apa itu ayat-ayat di kitab Talmud itu yang sebagian besar orang apa Bani Israel sendiri menentang itu begitu banyak ayat-ayat yang rasis dan itu diduga direkam ditulis oleh dan hasil pemikiran kelompok plat G ini bukan kelompok Bani Nabi Yakub. Di Nasrani kan juga begitu. Nah, di Islam kan juga ini kan seri kedua. Dulu kan di apa itu sekte Koromitah apa-apa yang di Mesir yang disikat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sekarang di Indonesia. Dan ya mereka menggunakan atas nama apapun, ada kalanya mereka menggunakan di Indonesia itu setidak-tidaknya sudah dua macam lah modus mereka. Pertama mereka menggunakan ideologi, menumpangi ideologi komunisme lewat Musoal Munawar dan DN Haidit itu. Kemudian rangkaian berikutnya adalah pemberontakan Madiun dan ya, kemudian juga 65 itu ada DN Haidit itu.
Nah, itu semua kan plat G juga. Nah, ketika itu sudah enggak, mereka menganggap itu proyek yang gagal, mereka kemudian menggunakan atas nama Islam dengan mengglorifikasi nasab palsu mereka sebagai keturunan Nabi. Kemudian sejak 65 itu pergerakannya mereka mengatasnamakan Islam untuk membusukkan Islam. Jadi terjadi Ba'alawisasi Islam. Jadi bukan Arabisasi ya, tetapi Ba'alawisasi, Yamanisasi Islam. Nah ini mengerikan itu. Ya kemarin lihat video apa itu ada Indonesia itu dan NO itu ibarat seperti seekor penyu besar yang tidak bisa bergerak karena sekujur tubuhnya itu dipenuhi apa itu kayak gulma apa-apa yang nempel-nempel gini. Kemudian ditemukan oleh nelayan yang kebetulan dia ahli penyakit, ahli kayak gitu, kemudian dibersihkan harus dicongkal-congkal gitu. Setelah itu baru kulitnya semua bersih, baru itu si penyu itu bisa hidup dengan bebas, dengan normal, dengan sehat. Nah, Habib Ba'alwi itu saya lihat seperti itu. Kalau Indonesia karena Nahdlatul Ulama itu seperti penyu, itu mereka menempeli ini sekudur kulitnya, sekudur ini apa sampai matanya juga. Ini harus kita congkel. Nah, tentu saja apa itu ya, hanya orang bodoh yang terlalu percaya kepada politisi gitu. Yang berharap pada politisi. Kalau saya prinsipnya gitu, Mas Rifki. Kita hanya bisa memberi bahan, kita hanya bisa men-trigger, kita bisa memberi umpan kepada pemerintah siapapun yang berkuasa, termasuk ya, sekarang ini Pak Prabowo. Kita hanya memberi umpan, tapi tentu saja kita tidak boleh terlalu berharap bahwa Pak Prabowo bisa menyelesaikan. Ya kita yang menyelesaikan. Karena Pak Prabowo ya tentu saja punya tugas yang lebih besar gitu. Jadi saya kemarin hampir bikin apa itu status di komunitas itu. Hanya pejuang goblok yang percaya sepenuhnya kepada janji politisi. Ya apalagi zamannya sekarang gitu loh. Jadi kadang-kadang saya juga khawatir juga teman-teman terlalu berekspektasi terlalu tinggi dengan Pak Prabowo mengenai menyelesaikan masalah ini. Nanti saya khawatirnya itu kecewa. Kalau kecewa kan jadi tidak bersemangat berjuang. Kalau saya hanya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Ikhtiarnya adalah memberikan penyadaran kepada publik, penyadaran kepada anak-anak bangsa. Tanpa itu kalau kita cuma diam aja ya biar nanti Pak Prabowo ya pasti tidak akan bisa menyelesaikan. Jadi untuk semua teman-teman netizen, mohon jangan sedikit pun kendor mengenai memperjuangkan ini. Karena ini bangsa kita, Pancasila milik kita. Bhinneka Tunggal Ika itu warisan leluhur kita yang harus kita jaga. Kalau kita ingin anak cucu kita, buyut kita, cangga kita, anak turun kita itu semua dalam keadaan hidup berdampingan secara damai, nggak ada perang kayak Somali, kayak Afgan, kayak yang lain-lain yang kacau balau itu kayak Yaman dan lain-lain. Itu caranya kita harus ini terus-menerus mendengungkan, menyuarakan bersama-sama, berjuang dengan cara kita masing-masing. Jangan terlalu berharap, oh pemerintah ini nanti, oh Menteri Agama nanti ini, oh MUI nanti akan begini, oh nanti, oh nggak bisa. Nggak bisa. Kita yang harus apa itu berjuang. Nah pemerintah tinggal kasih stempel gitu loh, kira-kira kayak gitu. Kayak kemarin kita berharap kepada PBNU. Oh PBNU nanti ngatasi Gus Yahya itu keren. Wah kalau pidato keren, kalau berani. Ya ternyata kan nggak begitu aja. Kasarnya pidato kemelinti jebulane rantai nyali kan. Nah gitu. Ya jadi ya apa fuck populer fuck day itu. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat karena suara masyarakat adalah suara Tuhan kan gitu. Iya, ya, saya setuju itu, Gus Fuad. Yang saya soroti itu adalah seperti Najwa Shihab, kemudian Ismail Fajri Alatas, kemudian siapa siapa namanya, Ja'far Hussein dan lain sebagainya itu kan sangat kecil kemungkinannya mereka tidak tahu tentang kasus-kasus yang terblow up di YouTube atau media sosial lainnya selama 2 tahun terakhir ini. Tentang pemalsuan makam, pemalsuan sejarah NU, klaim pahlawan, dan lain sebagainya ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu, termasuk doktrin-doktrin sesat. Mereka itu kan diam kan. Padahal apa yang dilakukan oleh klan Habib Ba'alwi yang lain itu menguntungkan mereka, itu baik diakui ataupun tidak diakui. Makanya dengan diamnya mereka itu, artinya kan mereka lebih mementingkan
hubungan dengan keluarganya dibandingkan dengan keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Mereka juga, artinya juga kita bisa baca mereka tidak terluka atau tidak terganggu dengan apa yang dilakukan oleh klan Habib Balwi yang sudah terblow up selama 2 tahun ini. Jadi kalau saya itu seperti yang dilakukan Habib Lembut. Ini kan kita sudah membicarakan ini, kalau tidak salah pertama kali setahun lalu ya, Mas Rifki. Hmm. Bahwa Habib Lembut itu jauh lebih berbahaya daripada Habib yang kasar kan itu. Jadi kalau Ya, saya itu memandangnya mereka itu denial dan mereka ingin mempertahankan, bukan mereka tidak peduli lagi. Mereka itu bagian dari rencana jahat. ya, ya. Mereka itu kamuflase aja, gitu loh. Kamuflase jadi apa itu iblis bertopeng malaikat, setan bertopeng wali, radikal bertopeng toleran, rasis bertopeng uh, santun, Santun. gitu loh. Penjajah bertopeng smart. Ya, Kalau saya gitu, nggak bisa ya, tidak. Dan apa ya, ya cara mereka denial itu seperti itu. Dan kita kan sering mendengar juga di grup-grup para Habib apa itu Bakli ini, Hablo grup G ini. Di grup-grup mereka itu secara kompak mengatakan kita akan mempertahankan ini nasab. klaim sebagai keturunan Nabi. Ya, Ini semua kompak, termasuk Najwa Shihab, termasuk Quraisy Shihab, yang profesor doktor itu loh. Nah itu maka kita harus samakan dulu cara berpikir kita, jangan dibeda-bedain. Oh ini Profesor Quraisy Shihab itu ilmiah, ya ilmiah kalau untuk menyesatkan ya buat apa? Ilmiah kalau menjadi bagian dari rasisme mereka, menjadi bagian dari menantang Pancasila, mau mengganti Pancasila ya apa gunanya kan gitu. ya, ya, ya. Jadi mereka memainkan orkestrasi ini dengan sengaja, Mas Ruby. Mereka benar-benar melakukan kamuflase. Dan hanya orang-orang goblok saja yang tidak paham kayak begini. Orang goblok atau pengecut kalau saya begitu. Ini kata Dimas Kienor, ya nak Gus Pati plak-plok. Yang memang harus ada seperti Kienor ya, harus ada yang seperti saya. Wong tak plak-plok ini dua radong Mas Riki. Iya, iya, Itu loh. iya. Paling ngorangin yang dong, yang pengecut itu kan sakit hatinya. Siapa tahu dengan sakit hatinya itu nyalinya bangkit gitu loh. Nek nyalinya nggak bangkit tetap wae pengecut ya, nek pidatoe kemelinti ya. Ayo digegeyupite. Iya. Iya, jadi yang berbaju atau berkemasan halus, intelek, kemudian sok NKRI, sok toleran, karena keberadaan fungsi mereka itu begitu memang, sehingga yang kasar-kasar, yang apa namanya, yang secara terbuka frontal radikal itu masih terlindungi oleh keberadaan yang lembut-lembut itu. Mekanisme-mekanisme atau formasi semacam itu yang butuh masyarakat lihat secara jeli. Kalau enggak nanti ya tertipu lagi dan tertipu lagi. Kan selama 2 tahun terakhir ini kita buktinya sudah ada kan, Lutfi bin Yahya itu. Itu kan udah bukti nyata toh bahwa tidak bisa kita mengandalkan hanya karena tampilan fisiknya atau lahirnya itu santun, lemah lembut, lisannya NKRI, persatuan dan seterusnya dan seterusnya. Sebentar. Oh ya, silakan Jadi silakan. kata kuncinya itu mereka harus bertobat. Dan pertobatan yang paling penting, yang paling pokok itu adalah pengakuan mereka bahwa di tes DNA mereka itu tidak nyambung kepada garis paternalnya, tidak nyambung kepada Rasulullah, tidak nyambung kepada Nabi Ibrahim. Mau Najwa Shihab, mau Quraisy Shihab, bapaknya mau siapapun, mau si siapa Husain Ba'agil, mau siapapun yang sok nasionalis telah itu, kalau mereka itu di depan publik tidak mempublish dirinya, menyatakan mendeklar dirinya sebagai bukan keturunan Nabi, haplogrupnya itu G, Yahudi Askenazi atau Khazar atau apapun yang bukan keturunan Nabi Ibrahim. Kalau tidak mendeklar seperti itu bagi kita itu kesimpulannya tetap sama. Mereka mau merusak Pancasila, mereka mau merusak Indonesia, mereka rasis, mereka mau merusak Bhinneka Tunggal Ika. Titik, nggak ada yang lain, gitu loh. Mau ngomong apapun, selembut apapun, itu bagi saya itu omong kosong. Jadi kata kuncinya itu si Habib atau Habibah, si Habib Alwi itu, kalau di depan publik mereka tidak bilang saya haplogrupnya G,
gatel, atau bukan keturunan Nabi Ibrahim, apalagi keturunan Rasulullah, bukan. Kalau nggak ngomong seperti itu, ngomongnya cuma muter-muter, ya nasab itu nggak penting, yang penting kualitas, telek mencret seperti itu, tetap aja mereka musuh, titik. Iya, Nah iya. gitu. Gimana Mas Rifki? Terlalu Setuju, setuju, plak-ploknya setuju. kurang kenceng nggak? Ngeplak-plok. Sudah mantap. Mungkin nanti lain kali kita lebih kencingin lagi. Ayo yang belum bergerak, mari bergerak. Ini ada pengubahan sejarah, penyelewengan sejarah NU, Jatman, secara sejarah bangsa kita juga didistorsi menjadi Habiblah yang berjasa. Sebelum tentang mampu atau tidak, gimana Gus? Pak Prabowo kira-kira akan menyelesaikan atau tidak, Gus? Kalau ya sebatas sampai saat ini ya pembacaannya. Kalau berdasarkan pidato itu tentu Pak Prabowo ada keinginan, ada niat. Kan itu. Hmm. Hanya masalahnya apakah niat dan keinginan Pak Prabowo itu berhasil tuntas atau tidak, ya tergantung kita. Tergantung masyarakat. Jadi, apa ya, waktu Indonesia mau merdeka, Bung Karno itu kepengen dan mengajak seluruh anak bangsa untuk memerdekakan Indonesia bersama elit bangsa yang lain. Tapi kalau cuma berhenti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan yang lain-lain, cuma berhenti di situ, rakyat tidak bergerak, ya kan nggak jadi, Hmm. Hmm. ya kan? Jadi Ya, ya. ya ini kan nasib bangsa kita, nasib anak cucu kita lah yang harus berjuang. Jadi kita melihat misalnya di TikTok itu kan banyak sekali ya, apa itu potongan-potongan videonya Kiai Imad, Kiai Nur Ihya, potongan video saya dan yang lain. Saya gembirain. Karena kita harus bersama-sama. Gitu. Kita harus bersama-sama bergotong royong dalam perjuangan ini. Jadi mohon teman-teman semua netizen di sini itu tidak ada yang lebih penting. Kita semua itu penting. Kita semua penting. Masing-masing itu mempunyai apa itu tugas yang penting sekali untuk bangsa dan negara kita. Jadi bahkan jangan pernah menggantungkan Kiai Imad atau Kiai Nur Ihya atau apa Gus Fakih atau TB Moki atau apa Gus Abbas atau Kiai Sarip atau ya semuanya kita atau Gus Fuad atau Mbak Mufid, semua itu nggak berdaya kalau kita tidak bersama-sama. Ya. Jadi semuanya itu tidak ada yang lebih penting. Semua kita penting. Semua harus bergerak bersama-sama. Apa itu upload video ini, potong video ini, sebarkan ke segala penjuru, nah gitu. Ya. Sebarkan lewat obrolan-obrolan di warung kopi, di kafe, di cakro, nah, di waktu ronda, dimanapun. Gemakan ini semua. Semuanya harus bergerak. Tidak bisa kita menggantungkan pada satu dua orang atau pemerintah atau tokoh. Tidak bisa. Kita semuanya itu penting. Karena ini adalah perjuangan semesta. Gitu. Itu Mas Ya. Rifi. Setuju, setuju. Semua penting. Jadi teman-teman jangan merasa apa pentingnya diriku. Penting, setiap satu orang itu penting karena dari satu orang itulah satu orang yang bersatu itu membuat kekuatan kita bersama-sama lebih kuat, lebih kuat dan lebih kuat. Dan Silakan yang Gus. tidak Silakan. terkenal itu ada kalanya lebih penting daripada yang terkenal, Mas Rifi. Iya, iya. Dan pahalanya lebih utuh gitu loh. Saya itu selalu iya, saya itu kadang-kadang merasa minder loh dengan netizen. Netizen yang diam-diam tiba-tiba ada potongan video saya, potongan video Kiai Imad, potongan video Kiai Sarip, potongan video Kiai Nur Ihya, potongan videonya Mas Rifki tiba-tiba muncul di beranda TikTok saya, di Facebook, di mana. Dan kita tidak tahu siapa ini yang melakukan. Inilah kalau di dalam perang Badar itu Tuhan menurunkan malaikat 10.000 malaikat. Nah sebenarnya ini sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul karena Rasulullah itulah nabi terakhir kan itu. Dan netizen ini yang menjadi avatarnya para malaikat untuk menyebarkan. Dan netizen ini yang pahalanya lebih utuh. Karena kalau Mas Rifki masih dapat di dunia itu jadi terkenal kan itu. Gus Fuad jadi terkenal kan itu. Ya Imam jadi terkenal. Dan netizen itu nggak tahu siapa namanya dan mereka berjuang itu luar biasa. Tiba-tiba mereka bikin status apa itu misalnya podcast kita ini mereka bikin status di story YouTube mereka di story apa IG WhatsApp. mereka WhatsApp di komunitas apa itu YouTube mereka dipotong dijadikan konten luar biasa Mas.
Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang pahalanya utuh. Oke. Gitu. Jadi teman-teman, keberadaanmu itu penting. eh, jadi apa namanya? Ya kita bersama-sama mari berjuang bersama dengan sebisa-bisa kita di posisi masing-masing, dan setiap individu, setiap kelompok itu penting dalam perjuangan ini. Ya apa namanya ya? Kayak Imat, Gus Fuad, saya, TB Mogi, Gus Faki, kayak ya bisa apa kalau netizen netizen tidak apa namanya ya? Tidak komentar, tidak share, tidak mendukung. Resonansinya kan kan tidak besar, Gus Fuad. Betul, betul, betul. Jadi kalau kata Nabi Isa itu sebaik-baik pekerjaan itu adalah melayani. Ada seorang wali itu menafsiri yang melayani dalam soal makan itu. Jadi defisit konsumsi itu sebaik-baik pekerjaan. Iya, iya. Iya. Jadi ya salah besar kalau kita, wah ini sekarang Pak Prabowo sudah jadi presiden, beliau akan membasmi ini. Iya, beliau itu akan membasmi, tapi beliau tidak akan bisa membasmi kecuali defisit konsumsi ini. Netizen lah, gitu loh. Nasib di Ya, tangan kita, gitu loh. Bangsa ini di tangan rakyat, bukan di tangan pemimpin, bukan di tangan elit. Rungkatnya Pak Alwi itu di tangan netizen, bukan di tangan Kiai Imat atau siapapun. Enggak, netizen pada akhirnya itu. ya, ya. Gitu Mas Rifki. Saya ini untuk ya, jangan salah paham. Kadang-kadang kan gini, kadang ini juga sambil menyadarkan diri saya gitu, menyadarkan diri kita Mas Rifki. Kadang-kadang kan kita itu merasa, wah saya ngomong, saya penting, saya terkenal. Loh enggak, yang paling penting mah menurut saya netizen. Iya, Netizen tuh menurut saya lebih penting daripada Pak Prabowo loh bahkan. Iya. Loh iya, kalau saya begitu. Dalam soal ini menegakkan apa itu kebenaran ini dalam soal kebenaran. menentukan nasib anak-anak bangsa negara kita, Pancasila kita, Bhinneka Tunggal Ika kita. Ini netizen yang pegang bola gitu loh. Hmm, setuju, setuju. Jadi mari, ayo teman-teman netizen, mari kita berjuang bersama. Silakan disebarkan, dipotong-potong video dari teman-teman yang lain ke berbagai platform media sosial, Instagram, TikTok, apa itu? Ada lagi platform Snack ya. Saya tidak tahu itu Snack, platform apa itu. snack video. Snack video ya. Dan gini loh Mas Rifki, Iya, nah, iya. mungkin 1 tahun lalu atau lebih itu ya, kita kan pernah diskusi ini mengenai pentingnya pergerakan secara secara organisasi gitu ya. Jadi kita kan ada yang dipimpin Gus Abbas itu ada Laskar Sabila PBI, kemudian ada Laskar Lasnu yang kita inisiasi. Dulu ada Laskar NKRI yang mau dibelokkan untuk menjadi budaknya Lutfi, kemudian saya bubarkan itu. Nah, di setahun lalu itu kan kita bilang bahwa masyarakat marilah kita berkumpul dan mengorganisir diri, apapun itu kelompoknya. Kemudian lakukan tindakan-tindakan yang perlu. Misalnya gini, Kiai Nur Yahya berkali-kali menyampaikan di makamnya Wali Songo siapa itu Sunan siapa itu Tuban. yang di situ kok Tuban itu misalnya makamnya Sunan Bonang apa ya di situ Sunan Bonang ya kalau misalnya ya. ya itu banyak makam Habib. Nah kalau di situ itu kita tidak bisa istilahnya mengandalkan satu satu laskar gitu. Jadi makin banyak laskar kita bentuk, makin baik dan makin efektif. Jadi misalnya gitu, ada satu makam, misalnya makamnya apa Sunan Bonang, di situ ada makam Habib. Nah di situ kalau ada kelompok masyarakat protes kepada pemerintah, ambil tindakan, rapikan itu, karena itu situs sejarah, itu situs sejarah yang digunakan juga untuk ziarah. Nah ada ini seperti itu, pemerintah setempat harus mengambil tindakan. Kalau tidak ya masyarakat yang berinisiatif, ya itu apa itu nisan-nisan palsu itu ya harus dicabut. Kayak seperti kemarin di Wonosobo di mana lagi di Pati juga di Banyumas juga. Nah itu anak-anak muda harus bergerak seperti itu. Kita jangan terlalu mengharapkan bahwa pemerintah setempat itu akan punya perhatian yang cukup, energi yang cukup untuk mengatasi. Kita sendiri yang harus aktif. Kita sendiri yang proaktif, sikat aja gitu loh. Kalau misalnya ada situs sejarah, misalnya makam Wali Songo, makam tokoh-tokoh nasional seperti makamnya Sunan Amangkurat di Tegal itu kan juga ada makam Habib Habib di situ. Ya harus disikat, dibersihkan, gitu loh.
Kalau pemerintah setempat nggak, ya disurati, diingatkan. Kalaupun tidak ya kerjasama dengan aparat kepolisian, dengan kelurahan setempat, dengan muspika setempat bergerak bertindak. Ya. Gitu. Jadi kita tingkatkan levelnya. Mumpung Pak Prabowo berkuasa, yakinlah Pak Prabowo itu akan senang dengan tindakan-tindakan yang terukur seperti ini, gitu loh. Tapi kalau kita mengharap tolong dong Pak Polisi, tolong dong Pak Tentara, yo nggak bisa. Kita yang harus bergerak. Nanti Pak Polisi, Pak Tentara akan di belakang gitu. Ya. Gitu. Karena ya rata-rata juga mereka itu takut juga gitu loh. Takut oleh bayang-bayang itu Habib itu. Jadi kita kasih kasih trigger, kasih contoh, kita yang di depan. Ya. Rakyat yang di depan, karena ini memang milik kita. Tentara milik kita, polisi milik kita, Pak Prabowo juga milik kita, milik rakyat. Ya kita yang menentukan. Jadi kan ada banyak kiai itu menyampaikan, lah kita kadang-kadang gini loh Gus, kita itu percaya dengan tesnya Kiai Imad, kita percaya dengan kajian DNA-nya Dr. Sugeng, tapi kan kita itu khawatir juga tidak bisa membedakan mana yang Habib Alwi, mana yang keturunan Nabi bukan Habib Alwi, kan itu. Mengidentifikasinya itu mereka merasa kesulitan, mereka khawatir kalau salah. Jadi gini, mohon kepada semua teman yang merasa dirinya dzurriyyat Nabi, untuk saat ini tidak usah menggunakan kata Sayyid, Syarif, gitu. Mari kita yang teman-teman yang merasa dzurriyyat Nabi, sembunyikan dulu statusmu sebagai dzurriyyat Nabi, karena kita sedang membersihkan para pemalsu nasab Nabi. Jadi sehingga para kiai itu dengan mudah akan mengidentifikasi siapa saja yang sekarang hari ini mengaku dzurriyyat Nabi, maka wajib hukumnya kita tidak percaya. Gitu loh. Iya, karena akibatnya itu klaim sebagai dzurriyyat Nabi itu merusak. Dan di zaman Turki Utsmani ternyata ada juga itu gerakan pembersihan terhadap orang yang ngaku dirinya keturunan Nabi itu, Mas Revi. Ya. Mereka dihukum berat kalau mereka tidak bisa memberikan bukti yang yang valid mengenai nasab mereka. Ya. Jadi untuk para kiai, untuk saat ini di zaman fitnah seperti ini, seandainya kita ketemu dzurriyyat Nabi, kemudian dia itu menuntut kita untuk mengakui, kita tidak wajib hukumnya untuk mengakui, karena kita sulit mengidentifikasi mana yang asli, mana yang palsu, gitu. Itu kalau kita memakai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau An-Nahdiyah gitu, kalau ajaran di luar NU kan bahkan dzurriyyat Nabi itu ya kalau takwa kita hormati, kalau enggak ya enggak ada artinya kan gitu. Ada sebagian dari klan Habib Alwi itu yang menggunakan gelar Kiai Haji sekarang. Nah, itu butuh apa namanya ya? Ya kita tahu dari keputusan mengubah gelar di depan namanya itu, kita tahu bahwa bagaimana tabiat mereka ya. Tentu tabiatnya sudah jelas tidak baik. Karena kalau mau jujur ya jangan pakai gelar kultural Kiai Haji begitu. Jadilah dirimu sendiri. Tapi itu harus diidentifikasi. Tapi paling mudah untuk mengidentifikasi klan Habib Alwi itu dari marganya itu. Dari marga-marga. Nah, para kiai yang belum, mungkin ada sebagian kiai yang belum mengetahui marga-marganya apa saja, itu bisa di googling marga-marga Habib Ba'alawi di Indonesia. Itu di website Tirto itu ada. Itu banyak sekali website Tirto mendaftar marga-marga dari klan Habib Ba'alawi. Fadli Iswandi, pada tahun 1960, Presiden Soekarno berencana mendeportasi klan Ba'alawi ke negaranya. Karena kiai-kiai NU tidak setuju, akhirnya negara menerima mereka. Padahal klan ini jelas-jelas pengkhianat bagi bangsa Nusantara. Ya, sejarah itu butuh disebarluaskan. Sebenarnya klan Habib Alwi itu yang berhutang jasa kepada pribumi Nusantara, khususnya NU. Itu harus disebarluaskan. Kalau perlu ditagih kepada klan Habib Alwi ya, bahwa mereka itu berhutang jasa. Berhutang jasa dan berdosa kepada Republik ini. Nah, mereka bagian dari penjajahan kok. Ya, betul. Dan berdosa kepada seluruh umat Rasulullah. Karena mereka merusak Islam. Karena mereka memba'alawisasikan sholawat. Karena mereka memba'alawisasikan personality Rasulullah. Itu.
Ya berdosa kepada Allah dan Rasulnya, kepada umat Rasulullah seluruhnya, kepada Islam. Iya, jadi bukan Arabisasi yang terjadi itu. Tapi Yamanisasi, Baalawisasi Islam. Bajingan itu. Ya, ya. Ya harus dengan kata-kata keras. Lafal bajingan itu masih terlalu lembut untuk perusakan Islam yang seperti ini. Untuk perusakan bangsa dan negara yang seperti ini, Mas Ribi. Iya, iya. Itu loh. Jangan dibilang saya kasar, saya anu. Enggak. Lah Quran juga ngajari kunu kirodatan khosiin, ya kan? Ya gitu. Jadi untuk pelanggaran yang membahayakan, pelanggaran yang besar, kita harus menggunakan apa itu kata-kata yang keras, yang kasar, supaya masyarakat sadar, paham gitu loh. Long dengan kalimat-kalimat yang seperti ini aja, gitu. Ya. Masih banyak yang Iya, iya. daplek gitu. Setuju. Nah, ini Kok, menarik Mas Rifki. hmm, Kalau silakan. kita ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk kan itu, yang dirajam, yang dikutuk kan itu. Di situ itu tersirat begini. Kalau kau ingin mencari, memohon perlindungan Allah kepada musuh Allah, kepada orang yang merusak, pihak manapun yang merusak. Setan itu kan minal jinnati wanas. Ya toh? Habib itu setan dalam bentuk manusia. Kalau kau ingin dilindungi Allah dari kejahatan setan, kau harus kutuk setan. Kan itu. Iya, iya. Allah mengajarinya begitu. Kau dilindungi dari penyesatan Habib, tapi kau tidak mau mengutuk Habib, ya Allah nggak mau melindungi kamu. Ya kan gitu. Hmm. Ini anu loh, Mas Rifki style saya yang Ya, kata genernya harus tadabbur. plak-plok. Tadabbur kita begitulah. Termasuk kan Iya, jumroh gitu juga kan Gus. Kalau di iya, haji itu kan ngelempar jumroh itu ngelempar apa sih? iya. Iya kan? Betul, betul. Ngelem- Ngelempar ngelempar simbolisasi dari iblis kan. Nah, iblis itu apa? Nah, kalau sudah kita tahu bahwa sesuatu itu iblis, ya harus kita lempar. Betul. Jangan dielus-elus kan. Ajarannya melempar, bukan elus-elus lah gitu. Enggak begitu, tapi wis jelas lempar gitu. Udah nyata di depan mata, lempar. Di Tuhenai Gus, setan sekarang pakai sorban dan ngaku cucu Nabi Muhammad SAW, padahal genetikanya Yahudi Askenazi. Iya kan, ada di dalam Islam itu ada konsep talbis, di mana iblis itu menampilkan dirinya sebagai malaikat. Itu ada. Jadi kita harus memahami konsep talbis itu, bahwa Dan hampir konsep-konsep. semua, anu Mas Rifki, hampir semua ulama besar itu menulis risalah atau kitab Talbisul Iblis, Hmm, talbisnya iblis. ya, ya. Rasya Givan, pribumi bersatu usir gerombolan imigran Yaman satu paket dengan pengungsi Rohingya. Ya kalau saya setuju-setuju aja, termasuk budak-budaknya itu ya diikutkan saja sekalian, karena kan mereka lebih mencintai Tarim daripada Indonesia kan. Lebih membela Tarim Hadramaut daripada membela kepentingan kita bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia. Jadi Gus, ini bukan urusan umat Islam aja Gus, ini urusan bangsa, di mana doktrin-doktrin mereka sesat, karena selain membelokkan sejarah bangsa, mereka juga meracuni anak-anak kita dengan mengadakan sekat atau segregasi sosial berbasis ras. Ya, setuju, ini urusan bangsa, bukan urusan umat Islam saja. Jadi teman-teman dari berbagai suku apapun, mari berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara kita. Itu Dan dari komentar agama terakhir. apapun, Gimana, dan dari Gus? agama dan dari agama apapun. Iya, 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 betul. Dan dari agama apapun. Karena ini urusan kebangsaan. Bahwa ini urusan bukan urusan internal umat Islam saja, atau lebih spesifik lagi bukan urusan warga Nahdiyin saja, tapi urusan kebangsaan. Sehingga teman-teman yang sebangsa setanah air, dari agama apapun, dari suku apapun, dari manapun Anda berada, mari turut serta di dalam perjuangan ini menyelamatkan bangsa dan negara kita dari penjajahan klan Habib Balwi. Ya, sebenarnya kan ini urusan bukan urusan semata internal NU ya, teman-teman ya. Seluruh umat Islam, ini urusan seluruh umat Islam, karena doktrin-doktrinnya, cerita-ceritanya itu melibatkan seluruh umat Islam. Jadi monggo teman-teman yang non NU atau apapun lah itu ikut serta, luruskan, suarakan. Ya ini urusan bersama.
Itu secara dalam skup agama ya, atau secara organisasi. Dalam skup kebangsaan ini urusan seluruh bangsa, terlepas dari sukumu apa, dari organisasimu apa, partai politikmu apa, pahammu apa. Ini urusan kita semua sebagai anak bangsa Indonesia, karena sejarah kita dibelokkan menjadi milik klan Habib Alwi. Artinya kan seluruh dari Aceh sampai Merauke itu kena semua tuh, harus terlibat itu untuk membela bangsa dan negara kita. Dan tidak usah khawatir, uh, mengapa ya, karena sudah keadaannya sudah, menurut saya ya, dalam tinjauan saya itu sudah relatif aman untuk teman-teman yang non Islam atau dari suku manapun itu untuk ikut bersuara gitu. Karena ini sejarah tentang makam-makam itu urusan kita bersama seluruh bangsa Indonesia. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.